Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita kembali belajar masih bersama Bu Ika. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Kalian bisa melihat di buku pasetnya subtema 2 tentang perkembangbiakan secara generatif halaman 58. Ika akan menjelaskan materi terlebih dahulu sebelum kalian memahami materi di buku paket dan mengerjakan soal yang bisa berikan. Baik, kita akan mengawali pembelajaran kita kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan itu dibagi menjadi dua. Pada hewan dibagi dua macam perkembangbiakan. Ada yang secara kawin, ada yang secara tak kawin. Secara kawin, nama lainnya adalah seksual. Secara tak kawin, nama lainnya adalah aseksual. Kalau pada tumbuhan melakukan perkembangbiakan, itu bisa dengan generatif dan vegetatif. Hewan pun sama dengan kawin atau tak kawin. Kawin di sini berarti memutuskan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan bisa tandai dengan sel kelamin jantan, sel kelamin betina. Sel kelamin jantan pada hewan disebut sperma. Sedangkan sel kelamin betina pada hewan disebut ovum. Ovum. Ya. Jika ulangi lagi, pada perkembangbiakan hewan dibagi dua, ada secara kawin atau seksual, ada secara tak kawin atau aseksual. Secara kawin pada hewan membutuhkan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan disebut sperma, sedangkan sel kelamin betina disebut ovum. Dalam perkembangbiakan pada hewan secara seksual dibutuhkan yang namanya fertilisasi atau bertemunya sel telur dan sel sperma. Sedangkan secara tak kawin atau aseksual tidak membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kali ini bisa akan menjelaskan tentang perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan seksual dibagi lagi menjadi 3, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Jadi ada 3 jenis macam perkembangbiakan secara seksual: ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Kalau ovipar ini adalah perkembangbiak dengan cara bertelur. Sedangkan ovovivipar berkembangbiak secara bertelur melahirkan. Sedangkan vivipar dengan melahirkan. Kalian bisa melihat materinya lebih lengkap di buku paket. Juga akan menjelaskan materinya di sini. Untuk ovipar, ciri-ciri hewan ovipar adalah: pertama, ovipar tidak memiliki yang namanya kelenjar susu atau tidak memiliki puting susu. Hewan yang ovipar pada umumnya tidak memiliki daun telinga, dan secara perkembangbiakannya ovipar dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara eksternal dan perkembangbiakan secara internal. Eksternal dan internal. Perkembangbiakan eksternal, sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya bisa bertemu di luar tubuh induknya. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina eksternal bisa bertemu di luar tubuh induknya. Sedangkan internal,
sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya bertemu di dalam tubuh induk, yaitu induk betina. Kalau eksternal, biasanya dialami oleh hewan ikan, contohnya ikan. Nah, ikan melakukan perkembangbiakan ovipar secara eksternal. Untuk yang jantan atau yang betina dan jantan mengeluarkan sel spermanya di luar dan betina mengeluarkan sel telurnya di luar. Dia akan bertemu. Nah, inilah pertemuan di luar disebut eksternal. Nah, kalau untuk vivipar hanya mengalami perkembangbiakan secara internal. Jadi, untuk ovipar, ciri-cirinya adalah tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, bertemunya sel sperma dan telur dibagi menjadi dua cara, yaitu eksternal dan internal. Zigot atau embrio dari ovipar diselubungi oleh yang namanya cangkang, sedangkan vivipar ciri-cirinya adalah memiliki puting susu atau kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan pada umumnya memiliki rambut. Sedangkan perkembangbiakannya hanya dengan cara internal, yaitu pertemuan sperma dan ovumnya berada di dalam tubuh induk. Selanjutnya, ciri-ciri vivipar, embrio atau janinnya tidak diselubungi oleh cangkang, tetapi diselubungi yang namanya selaput anion yang nanti terhubung oleh induknya melalui plasenta. Jadi ciri-ciri ovipar dan vivipar itu berbeda. Ovipar bertelur, vivipar melahirkan. Kalian bisa lebih lengkap membacanya di buku paket halaman 58. Sedangkan ovovivipar bertelur melahirkan. Ini adalah perpaduan dari ovipar dan vivipar. Ovipar contohnya adalah hewan reptil, hewan pisces, dan aves. Sedangkan vivipar contohnya adalah mamalia. Vivipar contohnya mamalia. Untuk materi perkembangbiakan aseksual, kalian bisa mengerjakan tugas dari Bu Ika di Google Class, di forum tugas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Ika langsung di forum Google Class, di tugas Google Class. Untuk perkembangbiakan tak kawin atau seksual, nanti Bu Ika akan jelaskan setelah ini. Setelah pembelajaran perkembangbiakan secara seksual, kalian pahami. Itu saja mungkin dari Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.